Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 15 Februari tahun 2026. Tema renungan kita adalah Yesus Sang Penggenap. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang bapak datang ke pastoran dan mencari saya. Lalu saya pun seperti biasa saya bertanya kepada tamu ini, kepada bapak ini, apa tujuan kedatangannya sehingga mencari saya di pastoran. Kemudian bapak ini pun berkata bahwa dia sangat ingin sekali untuk dibaptis menjadi seorang Katolik, menjadi pengikut Kristus, menjadi anggota gereja Katolik. Maka saya pun bertanya kepada bapak ini, apa motivasi bapak atau apa yang membuat bapak tertarik menjadi pengikut Kristus? Maka bapak ini pun berkata bahwa sebenarnya dia sudah lama mempelajari iman Kristiani. Bahkan dia sudah banyak membaca Alkitab, kitab suci orang Kristiani, dan dia di situ merasa sungguh terpesona, merasa sungguh kagum pada pribadi Kristus, pada pribadi Yesus Kristus. Melalui hidup Yesus Kristus, Bapak ini dia mengaku bahwa iman Kristiani itu bagi dia sangat luar biasa. Karena melalui hidup Kristus dia bisa melihat bagaimana nilai-nilai luhur atau nilai-nilai agung yang ada di dalam iman Kristiani itu bukan hanya diajarkan, tetapi juga dipraktekkan, dijalankan secara nyata dalam kehidupan. Jadi menurut Bapak ini pribadi Yesus Kristus yang mau menjalankan cinta kasih Yesus Kristus ini kemana-mana mengajarkan cinta kasih, dan dia sendiri yang memberi contoh bagaimana cinta kasih itu harus dipraktekkan, harus dijalankan. Bahkan karena begitu konsistennya Tuhan Yesus Kristus ini karena begitu konsistennya Yesus Kristus ini menjalankan cinta kasih, sampai-sampai dia juga harus menerima penderitaan yang begitu hebat, dianiaya, dipukuli, diludahi, dihina, ditelanjangi, penderitaan yang begitu mengerikan, dicambuki, dan bahkan akhirnya harus mati di kayu salib. Jadi Yesus Kristus ini bagi Bapak ini adalah seorang yang patut dipercaya. Jadi kata-katanya itu memang layak dipercaya karena dia tidak hanya pandai mengajar, tetapi dia juga bisa menggenapi atau bisa mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Dan Bapak ini berkata, di agama saya yang lama, di iman saya yang lama, ada begitu banyak ajaran yang indah, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang bagus, yang indah, yang luar biasa. Tetapi saya tidak pernah menemukan contoh, Saya tidak pernah menemukan satu pribadi yang bisa menjadi contoh bagaimana menjalankan ajaran-ajaran cinta kasih yang ada di dalam agama saya yang lama. Tetapi dalam iman Kristiani, saya melihat bahwa sosok Yesus Kristus, dia tidak hanya pandai mengajar sebagai seorang guru, tetapi dia juga mampu menjalankan apa yang dia ajarkan sampai titik darah yang penghabisan. Jadi menurut saya iman Kristiani ini adalah iman yang sempurna, Romo. Maka saya mohon supaya bisa diterima ikut pelajaran katekumenat, ikut pelajaran agama, dan nanti saya boleh dibaptis menjadi seorang Katolik. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37
yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan Tuhan Yesus ketika dia sedang mengajar di bukit, ya. Ini sangat terkenal sekali, ya, khotbah di bukit, Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Di situ Tuhan Yesus bersabda, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ya. Jadi memang banyak praduga atau prasangka yang muncul di hati banyak orang Yahudi ketika di zaman Yesus, ya, 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus kemana-mana mengajarkan cinta kasih, ya, mengajarkan iman yang baru kepada orang-orang Yahudi. Banyak orang Yahudi itu yang berprasangka dan berpraduga bahwa Yesus ini sepertinya mau mengganti kitab-kitab suci yang sudah lama mereka imani, ya, terutama kitab Taurat dan kitab para nabi. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi justru untuk menggenapinya, ya. Dan itu akhirnya ditunjukkan oleh Tuhan Yesus secara nyata, secara konkret, bagaimana ia membela mati-matian nilai-nilai cinta kasih itu sampai titik darah penghabisan, sampai dia harus merelakan nyawanya mati di kayu salib. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Bapak tadi itu benar, ya, bahwa pribadi Yesus Kristus ini dia bukan hanya seorang guru, ya, dia bukan sekedar seorang guru yang pandai mengajar, tetapi Yesus ini adalah juga sosok yang mampu menjalankan apa yang dia ajarkan secara nyata, bahkan sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai harus merelakan nyawanya mati di kayu salib. Oleh karena itu, semoga pewartaan Injil pada hari ini membuat iman kita semakin kuat dan teguh, bahwa kita sudah memiliki iman yang benar, kita mengimani seorang pribadi yang sungguh patut dipercaya dalam kehidupan ini, yang patut diandalkan dalam kehidupan ini, yaitu Yesus Kristus, yang bukan hanya pandai mengajar, tetapi juga pandai menjalankan apa yang dia ajarkan. Dan juga mari kita meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga bukan hanya sekedar mengagumi pribadi Yesus Kristus, tapi juga kita meneladani sikapnya yang sungguh konsisten, ya, sungguh serius, sungguh komitmen, ya, sungguh komit untuk menjalankan nilai-nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jalankan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu nilai-nilai cinta kasih di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga dengan demikian hidup kita sungguh dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.